Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik kelas 5 kabarnya? Bapak doakan sehat ya. Nah, untuk pertemuan kali ini yang akan membawakan materi yaitu Bapak Rizky Ali Firdaus. Bapak sebagai guru TK kalian di kelas 5. Materinya mengenai dampak teknologi komputer terhadap masyarakat di bab 4. Nah, adik-adik bisa baca LKS halaman 18 hingga 24 untuk materi ini. Adik-adik simak videonya sampai akhir. Karena apa, Pak? Karena di akhir video Bapak akan memberikan tugas. Oke, Bapak mulai ya materinya. Dampak teknologi komputer terhadap masyarakat. Komputer saat ini merupakan teknologi yang sangat populer di kalangan banyak orang. Karena apa? Karena komputer memiliki banyak sekali kegunaan yang dapat membantu manusia di dalam mengerjakan berbagai pekerjaan. Dan dengan adanya kemunculan komputer, memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan manusia. Ada dampak positif dan ada juga dampak negatif yang tentunya tergantung dari diri kita masing-masing dalam menggunakan komputer. Nah, berikut contoh teknologi komputer yang banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari beserta dampak bagi masyarakat. Yang pertama ada peranan komputer dalam bidang pendidikan atau pembelajaran. Nah, yang kedua ada teknologi komputer untuk mencari informasi. Yang ketiga, media sosial. Yang keempat, teknologi komputer di bidang robot. Lalu yang kelima, media hiburan atau game. Yang keenam, sistem pemosisi global. Lalu yang terakhir ada e-book. Nah, Bapak akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu contoh teknologi komputer yang banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, peranan komputer dalam bidang pendidikan atau pembelajaran. Nah, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan telah sejak dahulu dilakukan di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, dan dimulai pada tahun 1980-an. Saat itu setiap siswa berhak mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengakses bahan pelajaran yang disajikan dalam bentuk interaktif melalui jaringan komputer. Nah, ada banyak nih bentuk pemanfaatan teknologi komputer dalam bidang pendidikan yang dapat dilakukan. Antara lain, satu, ada berbagi hasil penelitian. Maksudnya apa? Melalui internet, hasil penelitian seseorang dapat disebarluaskan, sehingga orang lain dapat mengetahuinya. Dan hasil penelitian seseorang dapat digunakan untuk pengembangan penelitian berikutnya. Contohnya apa sih, Pak? Contohnya, semisal seorang peneliti menemukan situs baru pada zaman purbakala di suatu tempat. Nah, lalu disebarluaskan berita tersebut. Melalui apa? Melalui internet. Akhirnya banyak peneliti yang datang untuk bersama-sama meneliti situs purbakala tersebut. Ya, mengerti ya adik-adik? Berikutnya, pemanfaatan teknologi komputer dalam bidang pendidikan yang kedua, yaitu yang B. Konsultasi dengan pakar. Maksudnya apa? Internet juga dapat digunakan untuk berkonsultasi dengan pakar-pakar yang berada di tempat lain. Contohnya apa, Pak? Contohnya, seorang mahasiswa atau pelajar di Jakarta dapat berkonsultasi dengan seorang dosen atau guru yang berada di Amerika Serikat. Ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan layanan email, chatting, atau mailing list di internet. Nah, kemudian yang ketiga, perpustakaan online. Perpustakaan online adalah perpustakaan digital yang ditempatkan di internet. Perpustakaan online memungkinkan seorang mahasiswa atau pelajar
dapat mengakses sumber-sumber ilmu pengetahuan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara yang mudah tanpa dibatasi jarak, ruang, dan waktu. Contohnya gimana, Pak? Contohnya, seorang siswa SMP dapat mengakses perpustakaan online milik ITB atau perguruan tinggi lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, yaitu diskusi online. Diskusi online adalah diskusi yang dilakukan secara live atau langsung di internet. Contohnya, beberapa pelajar atau mahasiswa melakukan diskusi online menggunakan Zoom Meeting, baik dengan pengajar atau dosen. Nah, adik-adik sepertinya pernah melakukan ya, yaitu melakukan Zoom dengan guru kalian. Seperti itu contohnya. Kemudian ada kelas online. Aplikasi kelas online dapat digunakan bagi lembaga-lembaga pendidikan jarak jauh, seperti universitas dan sekolah-sekolah, yang memiliki materi interaktif dan menarik yang tidak kalah dengan kualitas belajar di kelas biasa. Kemudian, pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan memiliki keuntungan. Apa aja sih, Pak? Yang pertama, dapat mengakses informasi hasil penelitian orang lain. Yang kedua, akses ke sumber pengetahuan dapat dilakukan kapan dan di mana, dan lebih mudah. Yang ketiga, materi pembelajaran disampaikan lebih interaktif dan menarik. Yang keempat, akses ke para ahli menjadi lebih mudah karena tidak dibatasi pada jarak dan waktu. Yang terakhir, melalui belajar jarak jauh, kendala biaya, waktu yang memungkinkan kita tidak dihindari dengan pendidikan biasa dapat diatasi dengan kelas online, seperti itu. Nah, contoh teknologi komputer yang banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari berikutnya yaitu yang kedua, teknologi komputer untuk mencari informasi. Nah, ada dua nih pengertiannya. Yang pertama, untuk mempercepat arus informasi. Arus informasi saat ini menjadi sangat cepat, bahkan cenderung tidak terkontrol hingga saat ini. Namun demikian, hal itu merupakan salah satu dampak yang positif karena dapat memberikan informasi mengenai suatu kejadian secara cepat. Namun terkadang tidak akurat dan tidak tepat, atau biasa kita sebut apa? Hoax ya. Lalu yang kedua, mempermudah akses terhadap informasi terbaru. Maksudnya apa? Dengan bertambah cepat arus informasi, maka siapapun akan bisa memperoleh informasi dengan mudah. Hal ini akan membantu individu dalam meningkatkan informasi dan pengetahuan yang dimilikinya, meski keakuratan informasi tersebut masih dipertanyakan. Nah, contoh teknologi komputer yang banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yang ketiga adalah media sosial. Media sosial merupakan dampak positif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial dapat memberikan banyak sekali manfaat. Salah satunya dapat mempertemukan individu dengan orang baru dan dapat menambah relasi hubungan antar individu. Sebagai contoh, salah satunya adalah Facebook. Nah, siapa nih yang memiliki Facebook, adik-adik? Nah, tidak hanya untuk menambah teman di dunia maya, Facebook juga sebagai sarana promosi dalam berbisnis. Contoh lain media sosial yaitu Instagram dan Twitter. Nah, seperti itu. Berikutnya yang keempat, teknologi komputer di bidang robot. Robot merupakan mesin yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Robot biasanya diprogram dengan komputer. Robot dibuat untuk membantu tugas dan mempermudah kehidupan manusia. Nah, berikut beberapa contoh penggunaan robot yang biasa kita temui. Yang pertama ada fungsi robot untuk industri. Manfaatnya apa sih, Pak, untuk industri? Yang pertama, menjaga keamanan dan keselamatan pekerja. Nah,
Pekerjaan yang rumit atau yang membahayakan akan digantikan oleh mesin robot. Lalu lebih cepat dan tahan lama. Tentunya mesin robot akan membuat produksi lebih cepat dan juga tahan lama. Kemudian ada biaya produksi yang relatif lebih murah. Nah, yang keempat, mampu memproduksi massal dengan hasil yang sama. Lalu, contoh penggunaan robot yang biasa kita temui berikutnya di dunia medis. Robot bedah adalah salah satunya. Nah, robot bedah adalah proses pembedahan yang menggunakan robot dan dikendalikan oleh manusia sebagai operator untuk melakukan tugas bedah yang rumit. Contohnya apa, Pak? Contohnya robot Da Vinci, keluaran Intuitive Surgical. Robot ini membantu dokter untuk melakukan pembedahan dan penyembuhan pasien dengan luka operasi kecil, pendarahan minimal, dan pemulihan yang lebih cepat. Berikutnya, fungsi robot di bidang antariksa atau penjelajah planet. Nah, robot penjelajah planet dibuat untuk mempelajari benda langit di luar angkasa. Contohnya robot AILA atau AILA. Robot yang digunakan untuk membantu para astronot dalam tugas yang tidak begitu rumit di luar angkasa. Kemudian, contoh teknologi komputer yang banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, yaitu media hiburan atau game. Maksudnya, teknologi informasi dan komunikasi saat ini banyak ragam bagi setiap orang. Contohnya media hiburan berupa games, musik, dan juga video. Banyak orang yang bisa hilang atau juga lepas dari stres karena hiburan yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini. Contohnya banyak orang yang menonton video melalui kanal YouTube dan bermain game melalui aplikasi yang tersedia di internet. Siapa nih yang suka nonton YouTube dan bermain game? Nah, seperti itu ya. Kemudian yang keenam, sistem pemosisi global atau GPS. Sistem pemosisi global atau yang lebih sering disebut GPS adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mencari suatu lokasi tertentu di bumi dengan bantuan satelit. GPS dapat membantu pengguna mencari jalan pintas ke lokasi suatu tempat dengan cepat. GPS dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, atau komputer. Nah, yang terakhir, contoh teknologi komputer yang banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu e-book. E-book adalah suatu buku yang bentuknya digital atau elektronik, di mana berisi informasi, panduan, atau tutorial. Buku elektronik ini hanya bisa dibuka dan dibaca melalui perangkat elektronik seperti komputer, tablet, dan juga smartphone. E-book berisi tulisan-tulisan atau gambar dengan berbagai tema. Misalkan seperti e-book teknologi, e-book ilmu pengetahuan, e-book motivasi, dan masih banyak lainnya. Dan e-book ini berkembang pesat dalam dunia pendidikan. Nah, itulah beberapa dampak teknologi komputer terhadap masyarakat yang banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu tinggal bagaimana individu masing-masing dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Apakah digunakan untuk hal yang positif atau hal yang negatif. Dan sebaiknya teknologi yang berkembang pesat saat ini harus digunakan secara bijak untuk hal-hal yang positif. Nah, untuk materi kali ini selesai ya adik-adik. Berikutnya Bapak akan memberikan tugas. Tugas adik-adik kerjakan LKS halaman 24 hingga 25, yaitu pilihan ganda dan uraian. Ini adalah jawaban dari pilihan ganda. Dan ini adalah kunci jawaban uraian.
Nah, bagaimana Pak cara mengumpulkannya? Kumpulkan dengan cara foto hasil pengerjaan LKS di halaman 24 hingga 25, lalu kirim melalui WhatsApp Bapak Rizky 0821246752336. Batas pengumpulan hari Kamis tanggal 11 Februari 2021. Oke, mengerti ya adik-adik? Pertemuan kali ini Bapak akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.